Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Hiren dan kita akan kembali ngomentari video dari Tamparagi yang judul Mukjizat Nabi Sulaiman dan Ratu Semut. Kita akan langsung tonton videonya, habis itu akan kita komentari. Halo semua, Salomo adalah seorang raja Israel yang terkenal sangat bijaksana, dan salah satu kitab di dalam Alkitab yang dipercaya adalah kumpulan kata-kata bijaksana dari Salomo adalah kitab Amsal. Di dalam kitab Amsal, tepatnya di dalam Amsal 6 ayat 6 dan Amsal 30 ayat 25, Salomo berbicara tentang semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Namun di dalam Al-Quran, di dalam surah ke-27 yang diberi judul semut-semut, tepatnya di dalam ayat ke-16-19, diceritakan bahwa Sulaiman berbicara kepada semut. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia dalam kurung Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh dalam kurung semua ini benar-benar karunia yang nyata." Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentara dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedang mereka tidak menyadari." Maka dia dalam kurung Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena dalam kurung mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Nah, jika kita bertanya kepada umat muslim, dari mana sumber kisah Sulaiman berbicara kepada semut itu, tentu saja teman-teman yang muslim akan berkata bahwa kisah itu diwahyukan secara langsung oleh Allah, tetapi melalui malaikat Jibril. Jika kita bertanya kepada umat muslim, apakah kisah itu adalah sejarah? Begini guys ya, Allah menyampaikan wahyu ya, itu ada dua cara. Pertama melalui malaikat Jibril. Kedua, langsung masukkan wahyunya, ilhamnya ke dalam dada Nabi Muhammad. Ya ada dua cara ya, melalui malaikat Jibril atau langsung kepada Nabi Muhammad. Nah itu tidak dipahami apa lagi. Jadi kayak di Gua Hiro itu melalui malaikat Jibril. Tapi di beberapa momen ya itu tidak melalui malaikat Jibril, tapi Allah langsung memasukkan wahyu itu ke dalam dada Nabi Muhammad. Nah, itu harus dipahami ya. Itu apalagi kalau nggak ngerti tentang hal itu guys. Dia kira semuanya itu melalui malaikat Jibril gitu kan. Padahal malaikat Jibril itu hanyalah perantara ya. Perantara sama kayak waktu kalau ada baca Alkitab ya. Di situ ada namanya Anda tahu ketika kisah Maria ya, Bunda Maria itu kan ketemu dengan Roh Kudus. Nah, Allah itu menyampaikan wahyunya ya, perkataannya kepada Bunda Maria itu ya melalui Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itulah malaikat Jibril. Jadi sama dengan ketika Allah menyampaikan wahyunya melalui malaikat Jibril kepada Muhammad, sama seperti ketika Allah ya, kalau kita sebutnya Allah dalam agama Kristen, tapi dalam agama Islam Allah ya. Jadi itu sama ketika Allah ya itu menyampaikan wahyunya ya, perkataannya, firmannya kepada Bunda Maria ya, perawan Maria itu melalui Roh Kudus ya, yang Roh Kudus adalah malaikat yang menjelma, yang sempurna menjadi manusia. Jadi Roh Kudus itu malaikat Jibril itu berubah di manusia. Di lain waktu Roh Kudus ini ya, malaikat Jibril di Alkitab itu berubah seperti burung merpati. Jadi itulah kemampuan dari malaikat Jibril, dia bisa berubah bentuk menjadi burung merpati. Kalau di Alkitab juga bisa berubah menjadi manusia sempurna gitu kan. Jadi itu adalah yang lumrah gitu. Di Alkitab juga ada. Jadi di sini tidak ada sesuatu yang aneh ya. Jadi apa yang terjadi di Quran itu juga terjadi di Alkitab juga. Atau dongeng, teman-teman yang muslim akan berkata bahwa mereka wajib mengimani bahwa kisah itu adalah sejarah yang sungguh terjadi, karena
Kisah itu diwahyukan oleh Allah, tetapi melalui malaikat Jibril kepada seseorang yang mengaku sebagai nabi. Jadi begini ya, bukan hanya Nabi Muhammad yang mengaku sebagai nabi. Ingat, Yesus juga mengaku sebagai nabi. Apa dikatakan Yesus ya? Demikianlah mereka mengenal engkau satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah kau utus. Nah, ya, Yesus Kristus yang telah kau utus itu adalah utusan, berarti nabi gitu guys. Nah, apa lagi ya? Eh, mereka mengenal engkau sebagai satu-satunya Allah ya, yang tadi itu ya. Intinya adalah Yesus adalah sebagai utusan gitu. Nah, bahkan Yesus mengaku sebagai nabi dengan berkata ya, di mana-mana nabi itu dihormati, tapi tidak di sini gitu. Jadi Yesus mengatakan bahwa di mana-mana itu nabi itu dihormati, tapi tidak dengan dirinya. Di Yerusalem dia tidak dihormati gitu guys. Nah, ini bukan hanya Nabi Muhammad yang mengakui sebagai nabi, tapi juga Yesus dan juga nabi-nabi sebelumnya gitu. Nah, kenapa mereka bisa mengaku sebagai nabi? Tentu ada ada dasar yang kuat. Jadi nggak sembarangan gitu kan, nggak sembarangan orang mengaku sebagai nabi. Nah, diperkuat dengan Yesus sampaikan di Alkitab. Yesus katakan ya, dan aku akan pergi, tapi aku harus pergi, tapi aku akan minta kepada Bapa untuk minta kepada Bapa seorang penolong yang lain. Nah, jadi Yesus minta kepada Bapa karena dia harus pergi, yaitu seorang penolong yang lain. Nah, Yesus adalah seorang penolong. Jadi seorang penolong ini siapa? Nabi Muhammad. Jadi Yesus adalah seorang penolong yang satu dan seorang penolong yang lain yang diminta Yesus pada Bapa karena dia harus pergi, itulah Nabi Muhammad. Ini itu semuanya ada koneksinya guys, ada keterkaitan dan hubungannya. Jadi nggak asal-asalan gitu kan. Yang salahnya gini ya, Yesus kan mengaku sebagai nabi, ya, tapi dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Coba, nggak ada pernah Yesus katakan akulah Tuhan atau sembahlah aku, nggak ada. Ya, yang ada sesatunya adalah yang dipersepsikan oleh mereka, yaitu Yesus berkata bahwa di Alkitab terjemahan lama ya, Alkitab tahun 70-an itu bunyinya adalah akulah guru dan tuan. Jadi akulah guru dan tuan. Dipersepsikan menjadi akulah guru dan Tuhan di Alkitab terjemahan baru. Nah, ini adalah sesuatu yang fatal. Kenapa? Karena kalau dicek bahasa Inggrisnya itu adalah kata yang bahasa Inggrisnya adalah Lord, bukan God. Lord itu artinya Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan harusnya bahasa Inggrisnya adalah God. Di situ adalah, makanya lebih tepat di Alkitab terjemahan tahun 70-an yaitu Tuhan. Nah, juga mengenai konteks bahwa guru dan Tuhan itu adalah sesuatu yang masih bisa dikatakan dekat. Guru dan Tuhan. Ya, Tuan guru, lalu apalagi Tuan tanah, Tuan takur. Pokoknya sesuatu yang berbau bukan Tuhan itu cocok dengan kata Tuan ya. Makanya guru dan Tuan itu cocok sekali. Tapi kalau guru dan Tuan tidak cocok. Kenapa? Karena Tuan itu ya, kata Allah ya di Alkitab ya, tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan Allah. Berarti guru nggak sebanding, nggak sama, serupa dengan seumpama dengan Allah. Makanya nggak bisa sandingkan antara guru dan Tuhan, nggak bisa. Makanya itu kata yang tepat adalah guru dan Tuan. Dan bahasa Inggrisnya pun itu adalah Lord. Nah, di ayat lain kalau ada cek lagi Alkitab ya, ada satu ayat saya lupa itu guys, sudah cukup lama. Jadi di situ diterangkan posisi Allah dan Yesus sekaligus di satu kalimat ayat yang sama. Di situ Yesus disebut dimension sebagai Lord, ya, sebagai Tuhan Yesus, Lord. Nah, di sisi lain di ayat yang sama ya, di kalimat sama itu Allah dimention sebagai God, Tuhan Allah. Jadi ada Lord Yesus, ada God Allah. Jadi Tuhan Yesus dan Tuhan Allah di situ di ayat yang sama. Saya lupa ayat berapa tuh guys ya. Di situ membuktikan bahwa status Yesus hanyalah Lord, Tuhan, status Allah yang God, Tuhan, gitu ya. Jadi tidak pernah sekalipun Yesus itu mengklaim sebagai Tuhan, nggak pernah guys. Tapi anehnya, meskipun beliau tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, hanya mengaku sebagai Nabi, tapi mereka malah menuankan Yesus. Di situ absurdnya di situ guys. Tidak ada pengakuan, tapi mereka malah menjadi mengakui dia sebagai Tuhan. Di situ letak absurdnya, ya. Tapi kalau Nabi Muhammad itu nggak ada suatu masalah di situ, karena memang dia mengaku sebagai nabi, seperti Yesus juga mengaku sebagai nabi. Begitu juga dengan nabi-nabi sebelumnya, mereka semua mengaku sebagai nabi. Kenapa bisa mereka melakukan itu? Karena mereka mendapatkan petunjuk ya, keterangan informasi dari Allah, Tuhan Allah, bahwa mereka adalah utusan Allah, seorang nabi. Sehingga itu perlu diinformasikan kepada umatnya, sehingga umatnya tahu kalau mereka adalah para nabi.
Kalau tidak begitu teman umatnya tidak akan tahu. Anda siapa? Nggak tahu saya, kata dia. Kata Nabi itu. Gimana coba? Maka mereka informasikan bahwa aku adalah Nabi. Itu yang dilakukan oleh para Nabi ya. Informasi itu penting. Karena kalau tidak begitu orang bisa salah paham. Gitu. Ya kan? Seperti orang ini tidak pernah Yesus jelas menerangkan bahwa aku adalah utusan Allah gitu kan. Tapi mereka malah meyakini Yesus sebagai Tuhan yang tidak pernah Yesus ucapkan. Di situ kacaunya guys, logikanya. Jika ada Muslim yang tidak beriman kepada kisah Sulaiman berbicara dengan semut, maka bisa dikatakan orang itu tidak percaya kepada Al-Quran. Jadi kisah-kisah ajaib ya di kitab suci seperti Sulaiman bicara dengan semut. Kalau dari kitab guys Anda juga akan temukan ya. Bagaimana itu kan mujizat namanya, suatu tanda kenabian ya. Nabi itu diberikan tanda sehingga karena gini, dulu tuh kan tidak ada zaman kayak sekarang. Zaman teknologi segala macam nggak ada. Dulu tuh betul-betul orang itu perlu diyakinkan dengan hal seperti itu. Kalau sekarang kan nggak perlu lagi, karena sekarang ini udah ada banyak teknologi. Dulu kan belum ada teknologi, sehingga orang tuh perlu diyakinkan dengan cara seperti itu. Jadi nabi-nabi itu diberikan mukjizat. Seperti mukjizat Nabi Sulaiman, yaitu dia tuh bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan burung kan. Nah, dia punya tentara jin dan manusia. Nah, kalau Nabi Yesus itu dia diberi mukjizat yaitu sama-sama mukjizat, tapi kenapa dia dituhankan? Aneh kan? Sama-sama diberi mukjizat, tapi yang anehnya kenapa mereka tidak menuhankan Salomo, Musa dan lainnya, tapi mereka hanya menuhankan Yesus. Nah, itu anehnya, absurd di situ. Nah, Yesus sebagai nabi, dia diberi mukjizat, yaitu dia bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, membuat burung dari tanah liat, ya, dan mukjizat lainnya. Nah, Nabi Musa diberikan mukjizat yang kalau kita pakai logika akal sehat itu tidak akan masuk akal. Kenapa? Karena itu adalah suatu hal yang tidak mungkin terjadi kecuali kalau Allah berkehendak atau Allah berkehendak. Seperti Musa itu bagaimana dia bisa membelah lautan, Laut Merah itu, sehingga dia pasukannya bisa nyebrang dengan aman, dan ketika dia sampai di seberang, Firaun dan bala tentara mengejar dari Nabi Musa itu, Allah tutup Laut Merah ya, dan Allah tenggelamkan Firaun di dalam Laut Merah itu. Juga ketika Nabi Musa itu membuat tongkatnya berubah jadi ular, itu adalah mukjizat. Atau Nabi Ibrahim dibakar dengan apinya dia tidak terbakar dan apinya menjadi dingin, guys. Itu mukjizat semuanya. Bagaimana Nabi Nuh itu bisa membuat kapal yang bisa memuat banyak hewan-hewan yang berpasang-pasangan, ya kan? Nah, lalu bahkan kalau ada baca kitab ya, baik-baik ya. Ada kejadian Nabi Adam itu bicara dengan ular di Taman Eden, ya. Ya, jadi jangan Sulaiman bisa bicara dengan semut. Ya, kitab Taparagi pun Anda akan temukan bahwa Nabi Adam itu bicara dengan ular. Anda bayangkan, Nabi Adam bicara dengan ular. Nah, ini bukanlah bagi orang-orang beriman, ini bukanlah hal aneh lagi. Kenapa? Karena itu adalah kemampuan para nabi yang Allah kasih mereka mukjizat. Kalau tanpa lagi pasti nggak bisa, makanya heran. Kok nggak ada manusia yang bicara-bicara semut ya? Ya mereka bukan nabi. Makanya nabi itu kan hanya ada zaman dahulu. Sekarang udah nggak ada nabi lagi. Sehingga Anda tidak bisa menyaksikan nabi itu beraksi langsung. Yang ada sekarang hanya tukang sulap, ya, hanya dukun. Nah, era-era nabi sudah berakhir melalui wafatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir. Jadi hal seperti itu tidak akan Anda temukan lagi. Anda hanya bisa temukan informasi dari Tuhan saja. Bahwa dulu pernah ada fase periode di mana nabi-nabi itu diutus dan mereka diberi mukjizat. Itu yang perlu tetap lagi pahami. Nah, ya kan? Tapi ya anehnya ya guys ya. Jadi gini, bukan nanti kita bahas itu nanti ya, kita bahas itu nanti. Ya, tapi yang penting begini ya. Kita harusnya tidak lagi masa aneh dengan hal-hal yang seperti itu. Karena itu bukan hanya ada di Quran tapi juga di Alkitab, ya. Dan seperti kita ketahui sebagai kaum muslimin, kita rukun iman adalah wajib percaya kepada kitab-kitab yang Allah turunkan sebelum Quran, yaitu ada Taurat, Zabur, Injil. Nah, memang Al-Quran juga memberi informasi bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah diubah tangan manusia. Tapi walaupun diubah tangan manusia, tentu masih ada yang asli. Nah, makanya kita temukan ya, ada kesamaan antara Al-Quran dan Alkitab, yaitu di mana Al-Quran ngomong tentang mukjizat para nabi dan Alkitab juga begitu. Nah, itu berarti ada kesamaan dan wajib kita imani. Karena karena kita meyakini Al-Quran benar, berarti kalau isi Al-Quran itu cocok dengan isi Taurat, Zabur, Injil, itu adalah
berarti bagian yang belum dibahagiakan manusia. Gitu logikanya, guys. Dengan kata lain, Muslim yang tidak percaya bahwa kisah Sulaiman berbicara dengan semut adalah sejarah sungguhan, maka dia bisa disebut kafir atau murtad. Jadi Anda percaya nggak Nabi Adam itu bicara dengan ular? Percaya nggak? Percaya nggak Yesus bisa buat burung dari tanah liat, hidup orang mati, nyembuh orang sakit? Abraham dibakar api, nggak terbakar, api dingin, percaya nggak? Musa merubah tongkat jadi ular, percaya nggak? Musa merubah laut merah dan menenggelamkan Firaun, percaya nggak? Apalagi yang lain-lainnya, percaya nggak Anda? Jadi kalau Anda tidak percaya dengan kisah-kisah mujizat para nabi, ya Anda sama saja dengan orang tidak beriman gitu, ya kan? Jadi jangan hanya bawa kisah Sulaiman di Al-Quran, tapi juga koneksikan dengan kisah-kisah nabi-nabi lainnya gitu kan. Nah, jadi memang kita harus wajib percaya dengan hal begituan, karena itu adalah informasi langsung dari Allah ya. Yang waktu itu tentu belum ada buku sejarah, belum ada ahli sejarah dulu ya. Zaman-zaman para nabi itu tidak ada catatan sejarah, nggak ada. Semua informasi itu kita murni dapatkan dari Tuhan saja, guys. Karena Tuhan adalah yang Maha Tahu. Dia karena dia hidup itu, dia yang awal, yang ada sebelum semua kehidupan ada, dan dia adalah yang akhir dan tidak akan pernah mati. Nah, itu dia tahu tentang segala informasi yang dari sejak awal mula dunia diciptakan, alam semesta diciptakan hingga nanti sampai selama-lamanya dia yang tahu, guys gitu. Kamu mendengar sebuah kisah dan kamu bertanya, mana bukti kisah itu adalah sejarah sungguhan, lalu kamu dikatain kafir jika kamu tidak percaya, seharusnya kamu sangat curiga. Apakah kisah itu adalah sejarah sungguhan? Karena sejarah butuh bukti, bukan butuh iman. Tidak semua sejarah itu yang dicatat oleh ahli sejarah, nggak semuanya. Emang zaman Adam ya, zaman Salomo itu sudah ada ahli sejarah. Udah ada orang yang kepikiran untuk menuliskan itu, coba. Ada nggak? Nggak ada, belum ada gitu. Orang itu nggak, ya, jadi tanpa gini dia membayangkan sama kayak zaman sekarang ya, bahwa dulu tuh juga ada ahli sejarah kayak zaman sekarang yang mencatat seluruh kejadian gitu kan. Nggak ada. Semua itu informasi itu kita dengar dari Tuhan saja ya, nggak ada prasasti. Coba kan gini guys ya, kalau dulu ya belum ada buku, zaman Nabi Sulaiman belum ada buku, belum ada pena dan kertas. Coba Anda bayangkan ya, jadi yang mainkan kayak sekarang, apalagi sampai kayak medsos, media cetak belum ada, internet, TV, koran nggak ada ya. Yang ada dulu tuh ya bahkan itu belum ada juga ya. Kayak Anda tahu, bayangkan aja ya, ketika zaman kerajaan saja di Indonesia itu kayak kerajaan Singosari, kerajaan Majapahit, itu bukti sejarahnya adalah ditemukan prasasti. Ingat, prasasti. Dan prasasti itu pun hanya berupa bongkahan batu, ya kan? Yang mana itu nggak lengkap, hanya berupa potongan-potongan. Jadi nggak semua sejarah catat di prasasti tersebut gitu. Jadi guys ya, bahkan kayak misalnya sejarah tentang dinosaurus ya, atau sejarah tentang yang makhluk-makhluk yang pernah hidup zaman lampau, itu ditemukan sejarah itu di reka-reka berdasarkan apa? Bukan catatan sejarah, tapi misalnya kayak uji karbon, uji uji fosil dan segala macam gitu kan. Jadi guys ya, tanpa lagi harus bisa bedakan zaman dulu sama zaman sekarang gitu loh. Apalagi contoh kayak Nabi Adam, zaman Adam di Alkitab itu dikatakan bahwa Adam itu bicara dengan ular, iblis itu menyamar sebagai ular. Nah itu adalah apa mau Anda sebut itu dongeng juga ya. Dulu emang zaman Adam itu ada ahli sejarah, ada orang yang menuliskan sejarah Nabi Adam di Taman Eden. Sedangkan Adam itu adalah manusia pertama dan Hawa itu manusia kedua yang diciptakan. Belum ada itu reporter penulis sejarah, belum ada. Tapi ada apa Anda percaya cerita Nabi Adam bicara dengan ular, ngomong dengan ular, coba. Maka tanpa lagi nggak ngerti dengan hal ini guys gitu loh. Jadi dia maunya sesuatu tuh ada bukti catatan sejarah yang di seorang. Sementara orang itu menulis sejarah itu ya baru pada saya lupa ya, Anda bisa cek lagi kapan pertama kalinya sejarah mulai tulis, dan itu bukan zamannya Sulaiman ke bawah ya. Dan kalaupun ada itu
tentu kalaupun ada, belum tentu ada yang mengumpulkan itu. Mungkin orang cuma nyatat satu dua orang gitu kan. Lalu mereka jadi dulu tuh belum ada kayak perpustakaan segala macam, belum ada gitu guys. Belum ada, orang belum pikir ke sana. Untuk dokumentasikan sejarah belum ada ke situ pikir orang dulu, ya kan? Jadi kita betul-betul murni hanya tahu sejarah tentang nabi-nabi di masa lampau ya. Itu kecuali sejak zaman periode Nabi Muhammad atau Nabi Isa atau Yesus, mungkin situ sudah ada. Cara sejarah mulai ada. Tapi kayaknya yang nabi-nabi sebelum itu belum ada gitu. Ya kan? Nah, itu yang perlu dipahami guys ya. Jadi jangan Anda katakan dongeng mentang-mentang kayaknya nggak masuk akal nih Nabi Sulaiman ngomong dengan semut. Sedangkan di Alkitab Anda saja itu Nabi Adam itu ngomong dengan ular. Itu yang perlu dipahami ya. Tapi untuk menghormati kepercayaan teman-teman yang muslim, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman yang muslim bahwa jika kamu mau tetap percaya buta bahwa kisah Sulaiman berbicara dengan semut adalah sejarah yang... Kita tidak percaya buta. Jadi gini loh ya. Yang patokan kita adalah Nabi Muhammad itulah seorang yang yang punya gelar Al-Amin, orang yang terpercaya, yang nggak pernah bohong sama sekali. Coba bayangkan. Reputasi luar biasa dari Muhammad itu adalah dia adalah orang yang tidak pernah ditemukan sama sekali bahkan oleh musuh-musuhnya pernah berbohong sekalipun. Coba bayangkan. Orang dengan reputasi seperti itu, Anda masih ragu kepadanya, itu aneh sekali. Sedangkan kepada sejarah seperti Matius, Lukas, ya yang itu tidak ditemui orangnya ya. Jadi gini guys ya, Alkitab itu ya kitab Lukas, Matius ya, apalagi Lukas, Matius dan lain-lainnya, Yohanes itu adalah ditemukan. Bukan diserahkan langsung dari orangnya. Nah, kalau Quran, hadis itu adalah ada serah terima. Nabi Muhammad menyampaikan firman Allah ya, yaitu berupa Quran dan sebagian itu hadis ya. Hadis adalah berupa orang mencatat kegiatan Nabi, misalnya cara Nabi sholat bagaimana, cara Nabi berpuasa, cara Nabi berwudu, yang itu tidak dijelaskan di Quran kan. Firman Allah tidak menjelaskan itu, tapi Allah kasih contoh melalui nabinya. Nah, itu semuanya itu menghafal ya dan mencatat ya. Apa yang firman yang Allah kasih melalui Muhammad itu mereka catat dan mereka hafal. Ya. Dari seorang yang tidak pernah bohong ini, Nabi Muhammad ini ya, itu mereka hafal, mereka catat. Nah, lalu itu turun-temurun ya, diturunkan hingga kita sekarang. Jadi metodenya adalah hafalan dan catatan, lalu dibukukan. Ya kan, catatan tadi dikumpulkan. Jadi mereka itu menyetorkan catatan itu ya dengan hafalan untuk untuk menyusun Quran gitu. Dan jadi hafalannya sama semua karena yang dihafal sama gitu guys. Yang dihafal sama. Makanya kalau Anda lihat itu ya, Anda lihat acara kayak Hafiz Quran di CTI atau dimanapun itu kan ada tes itu. Jadi si murid ya, orang Hafiz Quran itu akan dites oleh gurunya bacaan Quran. Misalnya maka penonton ikut mengetes kan. Penonton maunya tolong bacakan surat ini, tolong sambung surat ini. Nah, lalu penonton atau gurunya akan ambil acak surat dari mana saja di Quran, dibuka sembarangan gitu kan. Lalu disuruh murid nyambung kalimatnya, ayatnya, dan ternyata cocok dan memang sesuai dengan isi Quran itu. Nah, itu membuktikan bahwa Quran itu tidak berubah, hafalannya sama semua guys. Jadi itulah metodenya ya. Nah, beda dengan Alkitab di mana kayak kitab Lukas, Matius itu tidak dihafal sama sekali ya. Tidak ada penyerahan dari Lukas, Matius yang mereka menulis dari perkataan Nabi Isa atau Yesus, itu mereka tulis seperti para sahabat itu menulis dari perkataan Nabi. Di Alkitab tidak terjadi ya. Di kitab Lukas, Matius itu tidak terjadi ya. Tidak ada mereka tuh mencatat langsung dari yang apa Yesus katakan ya. Kitab itu ditemukan dan tidak diketahui siapa penulisnya ya. Kalau Anda baca buku kitab yang itu ada catatan kakinya, itu diterangkan bahwa kitab ini tidak diketahui siapa nama penulisnya. Cuman mereka mengira ini mungkin tulisan Lukas, mungkin tulisan Matius. Jadi seperti itu guys. Coba. Ya kan? Jadi bagaimana bisa Anda menyalahkan ya orang yang tidak pernah bohong, Nabi Muhammad ya. Ya, dan langsung beliau sampaikan wahyu itu dan dicatat dan dihafal. Lalu Anda tidak kalau Anda salahkan
bagaimana Anda bisa sementara yang Lukas Matius ya yang jelas-jelas itu tuh ditemukan bukan ada serah terima ya, tidak ada saksi mata yang melihat Lukas Matius itu mencatat apa yang Yesus katakan dan lakukan, nggak ada ya, cuma ditemukan kitab itu ya. Itu bagaimana bisa ada percayai gitu. Nah, situ logikanya absurd di situ guys gitu. Sungguh-sungguh terjadi. Silakan tutup video ini sekarang. Jadi kalau Anda lihat juga ya, kan kita mengadakan kritik teks. Jadi kita mengkaji Quran dan kita dituntut mencari kesalahan Quran, kesalahan kontradiksi, dan ternyata fakta tidak ada. Ya, tidak ada kontradiksi dan kesalahan dalam Quran. Tapi kalau Anda baca kitab itu banyak sekali kesalahannya. Contoh, Tuhan berbohong. Jadi misalnya contoh ketika di Alkitab itu dikatakan ya bahwa Tuhan mengatakan kepada Adam dan Hawa, jangan makan buah dari pokok ini. Kalau kalian memakannya, kalian akan mati. Ya, itu kata Tuhan ya. Nah, faktanya Tuhan berbohong. Kenapa? Jadi iblis datang dengan bentuk ular. Jadi Adam Hawa ini ngomong dengan ular. Sama seperti Sulaiman ngomong dengan semut, tapi Adam Hawa ngomong dengan ular. Nah itu ular memberitahukan kepada Adam dan Hawa bahwa Tuhan bohong. Sebenarnya kalau kalian makan buah ini, kalian tidak akan mati, tapi kalian akan menjadi sama seperti Tuhan. Nah, iblis juga berbohong, gitu kan? Jadi seperti Tuhan berbohongnya katakan mereka ini akan mati. Iblis berbohong katakan mereka ini akan sama seperti Tuhan. Faktanya yang terjadi ya, ketika Adam dan Hawa makan pohon itu, mereka jadi telanjang. Artinya iblis dan Tuhan sama-sama bohong. Mereka tidak mati dan mereka tidak jadi sama seperti Tuhan. Paham ya? Jadi di sini digambarkan bahwa Tuhan sama dengan iblis, sama-sama pembohong. Dan itu nggak masuk akal kan? Bisa kan menerima ya di kejadian itu dikisahkan bahwa Tuhan itu pembohong sama seperti iblis, kan tidak mungkin guys. Nah di situ kita bisa yakini ini kitab yang aneh gitu, yang nggak masuk akal. Kok ada Tuhan tuh pembohongnya sama kayak berbohongnya iblis gitu? Kok bisa 11-12 dengan iblis? Kalau iblis berbohong kita masih maklum iblis gitu kan. Tapi kalau Tuhan berbohong, dikatakan bahwa kalian kalau makan buah-buah ini kalian akan mati. Ternyata mereka nggak mati. Masa Tuhan berbohong sama kayak iblis? Nah di situ aja kita sudah menemukan ada hal yang tidak masuk akal, yang aneh gitu loh guys. Nah, itu loh. Jadi kita tuh mengadakan kritik teks gitu. Sementara kalau Anda baca Quran, Anda tidak akan temukan hal-hal aneh seperti itu, nggak ada guys. Itu baru satu loh. Ada banyak hal aneh lain di Alkitab. Contoh kayak versi sejarah yang berbeda. Cara kematian Yudas di Alkitab tuh ada 2 versi kematian Yudas. Yang pertama, oleh penulis pertama, saya lupa itu ya, entah Lukas sama Matius, tapi di 2 kitab yang berbeda ya, di Alkitab itu, versi pertama mengatakan bahwa Yudas itu adalah mati setelah dia itu melemparkan pundi-pundi uang ya yang dia terima, pundi-pundi uang perak yang dia terima ke bait Allah ya, lalu dia mati, lalu dia gantung diri. Itu cara mati Yudas yang pertama. Setelah dia melemparkan uang-uang pundi-pundi yang diterimanya dari hasil sogokan itu ke bait Allah, lalu dia gantung diri dan mati ya. Itu kematian pertama. Nah, versi kematian kedua, Yudas ini adalah dia membawa uang peraknya ya, koin peraknya, dia berlari lalu dia jatuh tersungkur dengan dahi di bawah ya, dahi menempel tanah dan dengan usus terburai. Di sebuah ladang dia lari jatuh dengan posisi tertelungkup, dahi menempel ke tanah ya, berarti dia tuh jatuhnya terpleset mungkin guys ya, tersandung gitu. Hingga ususnya, perutnya terbelah dan ususnya keluar guys. Jadi mana kematian Yudas yang benar? Nggak mungkin dulu benar kan? Apakah yang versi dia gantung diri atau dia jatuh dengan perut terburai, isi perut terburai gitu. Nah, orang Kristen ketika mereka disampaikan 2 kontradiksi ini, mereka berusaha untuk membuat itu melakukan pembenaran gitu. Mereka mencari cara gimana supaya ini kelihatan masuk akal. Karena ada 2 kisah berbeda. Apa yang mereka katakan coba? Untuk demi dogma mereka, menutupi ketidakberesan dari 2 kisah ini yang berbeda ini. Mereka katakan bahwa itu Yudas itu sebenarnya adalah matinya adalah dia gantung diri di pohon di tepi jurang. Lalu tali itu putus, tali pengantungnya putus, lalu dia jatuh ke bawah dan dia jatuh di bawahnya tuh perutnya tuh menghujam dari batu karang.
sehingga perutnya koyak, terbuka, dan ususnya keluar. Nah ini kan nggak masuk akal guys. Kenapa? Karena di ayat yang kedua itu kan dikatakan bahwa dia tuh jatuh tertelungkup ya, dengan dahi di bawah ya. Dahi di bawah berarti guys, dan dia itu di ladang gitu. Kejadiannya itu di ladang ya, bukan di tepi jurang atau di ladang, bukan di tempat yang batu-batu curam, enggak, di ladang. Nah ini kan dia nampak bohongnya gitu kan, ngarangnya kan nampak guys gitu. Nah lalu kedua, ngapain ada orang gantung diri di tepi jurang coba? Ini adalah hal yang absurd dan dikarang-karang dan dipaksakan. Kenapa? Orang gantung diri biasanya cukup nyari sebatang pohon, ya, nggak perlu di tepi jurang, nggak perlu, ya. Asal pohon apa saja, yang penting dia ada dahan yang menjuntai dan cukup kuat untuk tempat kita menggantungkan leher kita. Nah, lalu Anda cuma butuh, kalau Anda bisa manjat ke dahan itu, Anda tidak perlu bawa itu, Anda tidak perlu pijakan. Anda tinggal ikatkan tali itu ke dahan yang menjulur itu, dan satu lagi dia kan ke leher Anda. Habis itu Anda tinggal lompat ke bawah dari dahan itu, sehingga Anda langsung tercekik leher Anda, dan Anda akan mati dengan sendirinya sering jalan waktu. Atau kedua, Anda cari pijakan di bawah pohon, biasanya ada dahan yang menjulur ya. Lalu Anda ikat ke batang pohon itu, dan Anda ikat ke leher Anda. Habis itu Anda singkirkan kursinya. Nah, Anda kan posisi menggantung itu. Nah, dia tidak perlu mencari jurang, nggak perlu guys. Ngapain menggantung diri di pohon yang di tepi jurang itu nggak masuk akal. Lalu kedua, ya kan, kok bisa tali itu putus? Coba. Emangnya dia gantung diri dengan tali rapia apa? Ya kan? Atau tali tambang yang sudah berkarat? Emang tali tambang itu ada berkaratnya, ya kan? Emangnya dia nggak mengetes dulu kekuatan tali tambangnya sebelum gantung diri? Coba. Asal-asal aja. Lalu kalau dia milih untuk gantung diri di tepi jurang ya, logikanya ngapain dia gantung diri? Dia tinggal lompat ke jurang saja sudah. Udah ada jurang kan? Jurang tempat melompat, ngapain lagi gantung diri coba? Itu adalah keanehan-keanehan yang mereka coba untuk susun ya, tapi mereka tidak tahu akan hasilnya akan menjadi tambah aneh gitu. Makanya sesuatu yang dipaksakan, dogma yang dipaksakan itu akan menjadi absurd guys. Jadi gimana pun mereka mencoba untuk nyusunnya sehingga kelihatannya kayak masuk akal, ada dua kisah berbeda, mereka coba dengan satu, hasilnya malah absurd gitu. Yang saya terangkan. Nah, itu baru dua contoh. Banyak contoh lainnya gitu kan. Nah, jadi itu beda sama Quran. Di Quran nanti dia akan menemukan hal seperti itu tidak akan Anda temukan gitu kan. Jadi kalau Anda temukan misalnya ada keanehan kayak Sulaiman bicara dengan semut, itu juga Anda temukan di Alkitab. Ya, Nabi Adam ngomong dengan ular, ya kan. Yang tadi lagi saya ceritakan semuanya, Yesus itu ciptakan membuat burung dari tanah liat dan lain sebagainya gitu. Itu adalah tanda-tanda kenabian, mukjizat para nabi. Itu kan suatu hal yang aneh gitu, ya kan? Karena jika kamu terus menonton video ini, kamu akan tahu bahwa kisah Sulaiman berbicara dengan semut berasal dari dongeng. Dan jika kamu tahu bahwa kisah Sulaiman berbicara dengan semut berasal dari dongeng, kamu akan murtad dan dikatai. Ya berarti kisah Adam bicara dengan iblis juga dongeng dong, ya kan? Kisah Musa tongkat jadi ular juga dongeng dong. Kisah Musa di Alkitab ya. Kisah Musa itu belah lautan merah juga dongeng dong. Kisah Yesus membuat burung lihat juga dongeng dong. Inilah ada orang-orang yang nggak paham guys tempat gini, orang nggak paham gitu kan. Jadi dia nih apa dia nggak baca kitab dia gitu kan? Bahwa kisah yang seperti itu juga banyak dia kitab dia gitu, ya kan? Jadi kalau dia tidak percaya kisah Sulaiman itu bicara dengan semut di Quran, seharusnya juga dia tidak percaya kisah kitab. Tapi anehnya dia percaya dengan kitab dia yang begitu ya. Ternyata dia tidak percaya dengan hal yang sama ya seperti di Quran ini. Itu anehnya guys. Nah, jadi nggak adil kalau dia mengatakan di Quran itu dongeng, setelah di kitab dia bukan dongeng, itu nggak adil guys, ya kan? Itu namanya egois ya. Jadi di situ kita melihat bahwa itu adalah bukan cara ilmiah dalam metode untuk menentukan kebenaran gitu kan. Tapi cara dia adalah cara suka-suka gitu. Ya kan? Jadi dia tuh tidak melihat dari apa yang ada di kitab dia sendiri gitu kan.
menyalahkan kitab orang lain, mengatakan itu dongeng, sebenarnya kitabnya juga seperti itu, gitu loh. Jadi kita kalau orang beriman kita tidak mengatakan itu dongeng, karena itu adalah tanda-tanda kenabian, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada nabi-nabinya untuk agar manusia zaman itu ya percaya bahwa itu adalah nabi. Karena meyakinkan manusia zaman dulu begitu caranya. Beda sama sekarang. Sekarang lah zamannya ilmu pengetahuan, zaman teknologi gitu. Nah, makanya beda dengan zaman dulu. Dulu kan belum ada teknologi, belum ada dulu ilmu pengetahuan seperti ini, belum ada. Dulu masih zaman orang tuh hanya ya bercocok tanam, ya berkebun. Itu aja orang tahu dulu guys, ya berdagang. Nggak ada yang mereka nggak ada itu menciptakan pesawat dulu itu zaman Sulaiman, menciptakan baterai, menciptakan listrik belum ada dulu guys. Ya mereka hanya sebatas untuk hidup berdagang, ya berkebun dan bertani guys. Gitu. Kafir. Jadi bagaimana? Apakah kamu mau terus dipuji pintar oleh Ustadz karena kamu percaya buta bahwa kisah Sulaiman Lalu menyamakan Nabi dengan Doraemon. Ini kan absurd ya. Kapan lagi nggak ngerti? Doraemon kita ketahui ada pengarangnya. Siapa pengarang Doraemon? Namanya adalah penulis Jepang yang bernama Fujiko F. Fujio. Ya, itu adalah nama pena dari dua orang. Dia ada dua orang yang memberi nama pena kepada diri mereka ya sebagai Fujiko F. Fujio. Ya, itu sebenarnya dua orang. Mereka menulis kisah Doraemon gitu loh. Ada penulisnya dan mereka memang mengakui ini dongeng gitu. Ada pengakuan dari penulisnya bahwa ini dongeng. Doraemon ini cuma cerita komik, khayalan, dongeng. Ya, ada pengakuan dari orangnya. Dan orang semua tahu ketika kita ngomong Doraemon atau Dragon Ball atau Superman, orang tahu semua itu adalah dongeng, kisah fiksi. Tapi beda dengan Alkitab, dengan Quran, guys. Orang tahu ini bukan kisah fiksi. Karena ini adalah ngomong tentang wahyu Tuhan, bukan tulisan dari pengarang, ya. Beda, guys. Jadi menyamakan Doraemon, ya, menyamakan Doraemon dengan malaikat Jibril, dengan nabi-nabi, itulah suatu hal yang absurd, ya. Doraemon seharusnya disamakan dengan Dragon Ball, Superman, apalagi Naruto, itu harusnya bukan dengan para nabi di kitab suci gitu. Kita para gini nggak bisa membedakan mana yang tokoh kartun, tokoh dongeng dengan mana yang diwahyukan, yang ada di kitab suci, guys. Ini hujan cukup agak lebat guys ya. Saya nggak tahu apakah ini masih kedengaran apa tidak, tapi kita akan coba teruskan ya. Saya akan sedikit teriak di sini guys ya, biar suara saya tuh nggak kalah sama hujan ini guys. Karena maklum saja ya, ini kamar saya ini bukan studio, jadi nggak kedap suara guys. Jadi suara di luar tuh masih bisa masuk gitu kan. bicara dengan semut adalah sejarah sungguhan, atau kamu mau dikatain kafir dan murtad karena kamu tahu bahwa kisah Sulaiman berbicara dengan semut adalah dongeng. Jika kamu tidak takut dikatain kafir dan murtad karena kamu tahu bahwa mempercayai dongeng sebagai sejarah sungguhan adalah kebodohan yang hakiki, silakan nonton video ini sampai. Yang bodoh itu lah orang yang menyamakan dongeng Doraemon dengan kisah para nabi, dengan firman Tuhan, dengan wahyu Tuhan. Apa yang disampaikan oleh seorang nabi yang itu adalah bergelar Ar-Amin. Jadi beliau itu digelari gelar yang terpercaya, yang nggak pernah bohong, bukan hanya oleh umatnya, oleh teman-temannya, tapi juga dari musuh-musuhnya. Bahkan musuhnya menggelari beliau dengan gelar Ar-Amin. Orang yang tidak pernah bohong, orang yang selalu berkata jujur, guys. Jadi bagaimana Anda bisa tidak menghargai kejujuran Nabi Muhammad, sedangkan musuh-musuh saja yang tahu beliau pada waktu itu ya, yang musuh beliau bahkan mengakui kejujurannya, bahkan ikut membenarkan gelar alami itu. Nah, Anda siapa coba? Nah, jadi yang kebodohan hakiki adalah orang yang menyamakan dongeng Doraemon dengan kitab suci, ya kan? Ini adalah suatu kebodohan hakiki. Kalau Anda ngomong tentang Doraemon, seharusnya Anda menyamakannya dengan dongeng komik Dragon Ball, dongeng komik kayak Superman, Marvel komik, apalagi Naruto. Itu harusnya kawannya, bukan kitab suci, bukan kisah para nabi, guys. Selesai. Oke, kita mulai aja ya. Dulu saya dengan Gus Dur bicara. Lalu dia memakai, dia selalu guys ya, dia selalu
memakai pendapat dari Buya Sakur. Ya, ini Buya Sakur ini adalah salah satu apa ya? Kita nggak sebutnya ulama ya, ulama nggak ada seperti ini. Beliau ini adalah salah satu tokoh Islam ya, saya sebut tokoh Islam ya, bukan berarti beliau itu adalah benar ya, tokoh Islam saja. Tapi ya sesat juga guys. Kenapa saya katakan sesat? Karena beliau ini berpandangan liberal ya, liberal. Beliau meyakini semua agama sama. Lalu bahkan beliau meyakini bahwa kita tuh mengkaji Quran dengan cara kita tutup mata, lalu kita dengarkan, lalu kita percaya begitu saja. Enggak, kita nggak gitu Pak. Cara mengkaji Quran nggak gitu. Ya, kita diasah logika kita, ya. Jadi tidak ada orang Islam tuh yang pecing mata, lalu disampaikan Quran, lalu dia ngangguk kepala, beriman buta, nggak ada Pak. Kita nggak sama dengan tanpa lagi nggak sama. Yang jelas dogma itu adalah imani saja. Kalau tidak kamu akan jatuh dalam dosa. Beda ya Pak. Kita beda. Bapak kalau mau sama tanpa lagi silakan, ya kan? Kita beda sama tanpa lagi. Ya, kalau Bapak bilang seperti itu enggak. Kita mengkaji Quran tuh pakai logika. Karena ada namanya tafsir, dan tafsir itu ya itu bukan sembarangan tafsir gitu guys. Ada metodologinya gitu, ya kan? Jadi dan kalau Anda kaji Quran, Anda tidak akan menemukan di dalam itu suatu hal yang aneh-aneh atau yang hal-hal yang kontradiksi, nggak ada guys gitu. Ini beda sekali dengan yang disampaikan Bapak ini, bahwa Islam itu sebenarnya adalah agama yang penuh logika. Tidak ada satupun di Islam itu yang tidak bisa dijelaskan, nggak ada guys. Semua bisa dijelaskan. Ya kan, kalau Anda mau belajar. Tapi kalau Anda tidak mau belajar, ya itu si Bapak ini. Dia mungkin dulu waktu kecil ya, dia belajar begitu mungkin. Dia picing mata, lalu dia jari tentang Quran, lalu dia percaya gitu aja. Kita gitu Pak. Mungkin itu metode Bapak ya. Kita tidak begitu. Kita pakai logika. Seperti ini, kata Gus Dur, yang memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan, artinya oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong, daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Gini ya, kita selalu mengkaji Quran. Anda lihat banyak sekali kajian-kajian Quran ya, tentang kebenaran Quran, tentang logika Quran, tentang ilmiah Quran, itu banyak kajian tentang itu. Ya. Anda lihat bagaimana ada banyak penemuan ya, itu dikaitkan dengan Quran. Ada bayangkan ya, contoh misalnya kayak ada profesor ya, profesor itu menemukan orang selama ini guys ya, mengira bahwa reseptor rasa sakit itu ada di otak ya. Jadi ketika kita merasakan sakit, itu adalah dari otak asalnya. Itu diketahui oleh orang-orang dahulu. Nah, jadi ketika itu ada seorang dokter ya, itu meneliti dan dia menemukan suatu fakta bahwa reseptor rasa sakit itu bukan di otak, tapi di bawah kulit. Dengan penelitiannya dia menyimpulkan bahwa reseptor rasa sakit itu ada di bawah kulit, bukan di otak. Nah, itu ketika disampaikan di forum internasional ya, forum para dokter, ada seorang dokter muslim mengatakan bahwa temuannya itu sudah ada di Quran. Di Quran menyampaikan, saya lupa ini itu ya, mengatakan bahwa waktu di neraka itu nanti ya. Jadi di neraka kita di azab di neraka itu ya, kita tuh nanti kita akan dibakar, habis itu kita akan diganti kulit baru. Nah, pertanyaannya, logikanya, kenapa kita diazab di neraka tuh diganti kulit baru? Karena di azab neraka itu kan untuk merasakan sakit. Orang di azab itu kan untuk merasakan sakit. Biar dia merasakan apa diperbuatnya dulu kan, hukumannya kan. Rasa sakit itu adalah dari hukuman dia. Nah, jadi kenapa diganti kulit? Karena kulit itulah yang merasakan sakit, bukan otak. Makanya orang yang azab di neraka itu ya, dibakar di neraka kan, mereka meleleh tuh, terbakar semuanya. Nah, itu diganti kulit baru. Kenapa ganti kulit baru? Karena biar mereka merasakan rasa sakit lagi. Karena ketika kulit itu makanya tahu ya, ketika kulit itu dibakar ya, udah mati saraf perasa di kulit, itu ada tidak masalah apa-apa lagi. Contoh kayak dibius ya. Kenapa dibius itu mencari bagian kulit yang ada reseptor rasa sakit? Untuk mematikan reseptor itu. Dibius itu gunanya untuk mematikan reseptor rasa sakit di bawah kulit itu, sehingga ada tidak merasa sakit. Paham ya? Nah, itu penemuan kedokteran dan dipraktekkan hingga sekarang, dan itu udah ada di Quran ya, bahwa di neraka itu nanti orang setelah diazab itu orang akan diganti dengan kulit baru. Nah, itu menjadi jawaban Quran, jawaban ilmiah bahwa ini sesuai dengan
ilmu kodok pengetahuan guys, ilmiah sekali gitu. Itu hanya satu contoh ya, dan banyak tentunya contoh lainnya. Jadi kita tuh mengkaji Quran itu justru kita tuh menjadi semakin yakin gitu, dan tidak akan pernah murtad. Justru orang murtad itu ya orang yang tidak mengkaji Quran, itu orang murtad. Dia tidak pernah tahu tentang isi Quran, dia nggak pernah ngerti tentang Quran. Akhirnya ketika karena dia tidak pernah mengkaji, gimana dia mau tahu kalau tidak mengkaji? Akhirnya ketika dia diiming-imingi, dibujuk rayu oleh orang-orang non muslim ya, dalam hal ini tentu orang-orang Kristen yang melakukan misionaris, itu mereka akan gampang tertipu oleh ya kita tampar gini ya. Tampar ini kan sekarang berusaha menipu kita nih. Kita mengatakan itu kisah Sulaiman ngomong yang sebetulnya dongeng gitu kan. Dia kan berusaha nipu kita. Karena kalau kita tidak mengkaji, kita bisa rawan tertipu sama tampar lagi. Tapi sayangnya tidak, kita kan belajar bahwa ternyata di Alkitab juga ada seperti itu, dan hal yang sebenarnya saya sampaikan tadi ya itu membuktikan bahwa itu bukanlah dongeng gitu guys, seperti yang disampaikan oleh tampar lagi gitu loh. Nah, kisah Salomo berbicara dengan semut adalah cerpen, cerita pendek alias dongeng yang dikarang oleh orang Yahudi di daerah Arab sekitar tahun 500. Jadi gini ya, kita tahu bahwa Yahudi juga ada nabi-nabi diutus pada mereka ya, Nabi Yesus, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan nabi-nabi lainnya. Jadi mereka menerima informasi seperti ini itu dari para nabi tentunya. Cuman seperti yang Quran klaim ya, bahwa kitab-kitab sebelum Quran dan ajaran nabi-nabi itu sudah dibawa oleh manusia. Tapi walaupun diubah tentu masih ada tersisa aslinya. Karena kan namanya dirubah, bukan diganti. Ingat ya, diganti sama dirubah beda ya. Dalam artian kalau diganti total ya, kalau Anda bisa merubah kisah, berarti kan masih ada kemungkinan kisah aslinya masih tertinggal. Karena nggak semua Anda rubah gitu kan. Nah, jadi intinya adalah kalau ada sama dengan Quran itu berarti adalah kisah yang masih asli. Gitu loh guys. Jadi nggak bisa semua itu dikatakan dongeng, nggak bisa. Seakan-akan orang Yahudi tidak ada pernah diturunkan nabi-nabi ke atas mereka. Lalu itu nabi-nabi seperti Salomo ya, Abraham, Musa, Yesus itu nabi untuk ke umat mana kalau bukan untuk umat Yahudi coba. Makanya guys ya, apalagi nggak paham bahwa ya ada nabi-nabi yang diturunkan sebelum Yesus, Nabi Muhammad, dan mereka adalah nabi-nabi seperti Yesus. Mereka adalah nabi-nabi yang diutus untuk bangsa Yahudi. Makanya ya, karena itu nabi-nabi ini menyampaikan firman Allah kepada mereka. Makanya Anda akan temukan itu adalah di Taurat, Zabur, Injil, dan sekarang itu adalah dikumpulkan dalam bentuk Alkitab. Ya, tapi sekali lagi ya, Alkitab itu adalah menurut dari kepercayaan kaum muslimin yang disampaikan oleh Quran, bahwa kitab-kitab itu sudah dibawa oleh manusia. Tapi walaupun begitu tetap masih ada ketinggalan aslinya, yaitu yang masih sama dengan yang Quran sampaikan. Jadi ini bukanlah dongeng, dan Quran tidak menjiplak itu. Jadi kenapa bisa ada kesamaan? Karena berasal dari Tuhan yang sama. Jadi ketika Tuhan menyampaikan kepada bangsa Yahudi ini melalui nabi-nabinya, kayak Nabi Sulaiman atau Salomo, Abraham, Moses gitu kan, itu juga disampaikan kisah sama kepada Nabi Muhammad. Makanya ada kesamaan, karena Tuhannya sama. Nah, mungkin Tuhan tuh merubah cerita yang disampaikan melalui Nabi Salomo, Nabi Daud, Nabi Musa ya kan, lalu diceritakan berbeda kalau Nabi Muhammad, kan tidak. Tuhannya sama, ya kisahnya sama gitu guys. Ini kalau ada kesamaan kisah, jangan Anda katakan bahwa Tuhan mencontek dari kisah itu. Tapi karena itu berasal dari Tuhan yang sama gitu loh. Paham ya? Misalnya gini, kayak anak SD sama anak SMA. Nah, gurunya sama nih. Guru SMA adalah guru yang juga mengajar di SD. Nah, ketika guru SMA ini, guru sejarah ini menyampaikan tentang sejarah Pangeran Diponegoro kepada anak SD dan anak SMA, dia akan menceritakan hal yang sama, cuman dengan versi yang sedikit berbeda. Lewatin mungkin ke detailnya mungkin berbeda, karena anak SD kan menangkap sejarah tuh gak seperti anak SMA yang sudah expert, yang bisa dikasih banyak. Udah bisa dikasih sampai mikir gitu, misalnya kejadian detail kenapa Pangeran Diponegoro ditangkap dan segala macamnya, sampai analisisnya dikasih gitu kan. Tapi kalau SD kan tidak, paling yang basic aja, misalnya tahun lahir Pangeran Diponegoro, kapan dia ditangkap dan segala macam gitu kan. Nah,
Itu adalah kesamaan. Nah, mungkin guru sejarah yang ngajar di SD SMA ini ngasih yang berbeda. Di SMP misalnya, di SMA dikatakan bahwa Palenegoro misalnya ya meninggal tahun 2000 misalnya nih. Lalu di SD dikatakan meninggal tahun 60. Karena mungkin begitu, gurunya sama. Sama seperti di kitab Yahudi dengan Quran, ya, karena Tuhannya sama ya, cuman nabinya beda, tapi tetap nabi itu menyampaikan dari Tuhan yang sama, makanya ada kesamaan kisah. Nah, itu makin memperkuat harusnya kan? Oh, ternyata disampaikan Qurannya oleh Nabi Muhammad itu sama dengan disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Itu loh, ada kesamaan. Berarti memperkuat kan? Berarti Nabi Muhammad tidak bohong. Kenapa? Karena disampaikannya sama dengan kisah nabi-nabi sebelumnya gitu. Paham ya? Jadi misalnya kayak gini deh. Misalnya kayak ada ahli sejarah sekarang ya. Ahli sejarah sekarang itu menyampaikan apa yang dulu ahli sejarah dulu sampaikan. Jadi mereka ini turun temurun gitu. Jadi berasal dari satu apa yang sama ya, pengutusnya sama. Misalnya dulu diutus adalah si Anu, lalu beberapa puluh tahun kemudian diutus si Anu, lalu sekarang diutus si Anu, misalnya kan, namanya misalnya si Anu gitu kan. Nah, karena pengutusnya sama, informasinya akan sama disampaikan, pengumumannya akan sama gitu guys. Itu loh logika berpikirnya ya. Ratusan Masehi. Dongeng ini tersimpan di dalam kompilasi dongeng Yahudi yang berjudul The Legend of the Jews, tepatnya pada bagian 4.5.115 sampai 123. The Legend of the Jews adalah kumpulan ratusan dongeng legenda Yahudi yang diambil dari Mishnah, Talmud, dan Midrash yang disusun secara kronologi oleh seorang rabi Yahudi yang bernama Louis Ginsburg pada. Jadi bukan dongeng, tapi kisah-kisah ajaib yang ada di kitab suci mereka. Karena ini dikumpulkan dari Mishnah, Talmud, dan sebagainya kan. Itu loh. Jadi kisah-kisah itu dijadikan buku. Misal kayak Anda ngambil kisah-kisah Nabi di Quran, Anda jadikan satu. Nah itu sama seperti ini guys. Jadi diambil dari sumber kitab suci. Bukan diambil dari buku dongeng ya. Beda. Kalau Anda ambil kisah dari buku Doraemon, ya itu dongeng. Anda ambil kisah tentang Son Goku, Dragon Ball, iya dongeng. Tapi kalau Anda ambil kitab suci, itu nggak dongeng namanya. Anda nyusun suatu kisah-kisah ya tentang para nabi ya. Itu diambil kitab suci, itu bukan dongeng guys gitu loh. Karena kitab suci itu adalah firman Tuhan. Dongeng adalah tulisan tangan manusia. Itu perlu dibedakan ya. Tahun 1909. Selain di dalam The Legend of the Jews, dongeng Yahudi ini juga terdapat di dalam ensiklopedia Yahudi pada bagian karpet Salomo. Nah, pada video ini saya akan namanya saja ensiklopedia, ya kan? Ensiklopedia itulah kumpulan kisah-kisah, kumpulan ensiklopedia itu lebih tepatnya kumpulan dari ilmu-ilmu gitu guys. Dari kisah-kisah, cerita dan apapun itu namanya ensiklopedia. Ini ada ilmiah loh, ya kan? Jadi kisah-kisah ya yang ada di kitab suci itu jangan sama-samakan dengan dongeng di buku dongeng kayak Doraemon, Dragon Ball, enggak. Kalau orang cuma tahu kalau di Dragon Ball, Doraemon itu adalah nggak ada, di nyata nggak ada, gitu. Tapi kalau kitab suci ada, orang beriman wajib percaya. Kalau tidak percaya berarti Anda bukan orang beriman. Orang beriman akan percaya pada kisah-kisah yang dituliskan di kitab suci dia, gitu kan? Nah, kecuali kalau Anda tidak beriman, gitu loh. bacakan isi kisah Salomo dan Semut dari ensiklopedia Yahudi pada bagian karpet Salomo. Dengan mengacu pada kekuasaan Salomo atas segala ciptaan di dunia termasuk roh, beberapa kisah muncul. Yang paling dikenal adalah Salomo dan Semut. Isinya dinarasikan sebagai berikut. Ketika Elohim menunjuk Salomo sebagai raja atas segala yang diciptakan, dia memberinya sebuah karpet besar dengan panjang 60 mil dan lebar 60 mil, terbuat dari sutra hijau yang dirajut dengan emas murni dan dihiasi dengan dekorasi bergambar. Dikelilingi oleh 4 pangerannya, Asap anak Berekiah, pangeran manusia, Ramirat pangeran jin, Singa pangeran binatang, dan Elang pangeran burung. Ketika Salomo duduk di atas karpet itu, dia ditiup oleh angin dan berlayar melalui udara dengan begitu cepat, sehingga dia makan pagi di Damaskus dan makan malam di Media. Pada suatu ketika, Salomo dipenuhi rasa bangga atas kehebatan dan kebijaksanaannya sendiri.
Oleh karena itu, angin itu mengguncang karpet dan melempar jatuh 40.000 orang sebagai hukuman. Salomo menegur angin itu atas kerusakan yang telah dilakukannya. Tetapi angin itu menjawab bahwa raja akan baik-baik saja jika berbalik kepada Elohim dan berhenti sombong. Seketika itu juga Salomo merasa sangat malu. Pada hari yang lain, ketika berlayar di atas sebuah lembah yang dipenuhi gerombolan semut, Salomo mendengar seekor semut berkata kepada yang lain, "Masuklah ke rumahmu, jika tidak, pasukan Salomo akan menghancurkan kamu." Sang raja bertanya, kenapa dia berkata seperti itu? Nah, perlu diingat ya, ini kan ada kesamaan. Nah, berarti Nabi Muhammad tidak bohong. Kenapa? Karena juga disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Jadi ini kisah-kisah ini disampaikan oleh para nabi. Bisa dari Nabi Sulaiman, ya kepada ya melalui kitab Taurat, Zabur, Injil, atau bahkan tadi yang Talmud dan segala macam itu, gitu kan? Jadi ini adalah bukti Nabi Muhammad tidak bohong, gitu. Karena ada juga sama ceritanya diceritakan oleh para nabi lainnya sebelum dia, gitu. Dan perlu ingat ya, Nabi Muhammad adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca tulis. Dia tidak, jadi jangan bayangkan dia tuh sama kayak saya atau kayak lagi atau yang lain itu yang bisa baca buku. Nah, kita kalau bisa baca buku gampang ngarang, guys. Ya, kita ya. Saya tinggal ambil satu buku kayak Harry Potter, lalu saya buat kopiannya. Saya bikin kisah mirip buku Harry Potter. Bisa kalau saya bisa baca buku Harry Potter. Kalau saya nggak bisa baca gimana? Ya nggak bisa. Orang yang bisa baca tulisan Muhammad itu tidak mungkin mengarang sesuatu yang sama dengan tulisan di sini. Karena beliau nggak bisa baca. Gimana cara beliau baca ini? Dia nggak bisa baca. Apalagi nulis. Gimana cara beliau nulisnya coba? Nah, itu bukti bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah ngarang. Karena nggak mungkin bagi seorang yang tidak bisa baca tulis itu menuliskan, membaca kisah ini di kitabnya ensiklopedia Yahudi, apalagi menuliskannya sendiri. Nggak bisa. Dia adalah nabi yang ummi. Jadi kenapa Allah itu membuat Nabi Muhammad itu adalah nabi yang ummi, yang bisa baca tulis, agar tidak ada orang yang bisa menuduh dia bahwa dia mengarang atau menulis kitab sendiri, guys. Itu logikanya. Ada maksud dan tujuan Allah tuh membuat nabi seperti itu. Jadi kalau ada orang yang menuduhnya kayak Tamparagi ya, ngarang-ngarang segala macam, berarti Tamparagi yang ngerti dengan kondisi Nabi Muhammad, bahwa logikanya orang yang tidak bisa baca tulis nggak mungkin menulis kitabnya sendiri, gitu. Ya kan? Kecuali kalau Anda bisa baca, bisa tulis, Anda bisa membuat kisah sendiri, ngarang-ngarang bisa. Tapi kalau Anda nggak bisa baca, bisa tulis, apa yang mampu dilakukan coba? Ya Anda bisa apa-apa dalam hal tulis-nulis nggak bisa. Karena Anda tidak bisa baca, apa yang mau tulis, gitu guys. Itu logika berpikirnya ya. Berkata bahwa dia khawatir jika para semut melihat pasukan Salomo, mereka akan berbalik dari kewajiban memuji Elohim yang akan menjadi malapetaka bagi mereka. Dia menambahkan bahwa sebagai ratu para semut, dia mempunyai kemampuan untuk memerintahkan mereka supaya berhenti. Salomo ingin memberikan sebuah pertanyaan kepada dia, tetapi ratu semut itu berkata kepada Salomo bahwa hal itu tidak akan terjadi, karena yang bertanya di atas dan yang menjawab di bawah. Oleh sebab itu, Salomo membawa dia keluar dari lembah itu. Tetapi kemudian ratu semut itu berkata bahwa tidak pantas jika Salomo duduk di tahta, sementara ratu semut tetap di tanah. Kemudian Salomo menempatkan ratu semut di atas tangannya dan bertanya kepadanya, apakah ada seseorang yang lebih hebat daripada dia? Si ratu semut itu menjawab bahwa dirinya jauh lebih hebat. Jika tidak, Elohim tidak akan menyuruh Salomo menempatkan dirinya di atas tangannya. Dengan marah si raja melempar dia turun dan berkata, apakah kamu tidak tahu siapa saya? Saya adalah Salomo, anak Daud. Dia menjawab, aku tahu kamu diciptakan dari sebuah tetesan yang rusak. Oleh karena itu, kamu tidak boleh sombong. Salomo dipenuhi rasa malu dan tersungkur. Nah, jika kita membandingkan kisah yang ada di ensiklopedia Yahudi dengan kisah yang ada di dalam Al-Quran surah 27. Jadi kalau Anda baca ya kisah di ensiklopedia Yahudi, itu ada pelajaran di baliknya, hikmah ya, yaitu kenapa agar kita tidak boleh sombong. Salomo saja yang diberikan banyak kurnia seperti itu, yang bisa bicara dengan hewan ya, yang merupakan keturunan Nabi Daud, nggak boleh sombong, apalagi kita. Nah, ini adalah kisah yang mustahil dari manusia, guys, ya.
Karena manusia tuh nggak sampai ke situ pikirannya ya. Apalagi zaman dahulu. Kalau sekarang mungkin masih bisa. Kalau zaman dulu orang nggak sampai ke situ. Orang taunya dulu cuman bertani, berkebun, berdagang. Itu aja guys. Kan dulu belum zaman itu belum ada lagi hal yang seperti para misalnya penyair atau para ilmuwan, belum ada zaman dahulu itu. Zaman Nabi Salomo itu belum ada guys. Ayat 16 sampai 19, jelas dongeng yang ada di dalam ensiklopedia Yahudi mengajarkan tentang kerendahan hati, tetapi tidak jelas pelajaran apa yang bisa dipetik dari kisah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, makanya saya kasih tahu nih ya, atau bagi biar paham ya, dengarkan baik-baik. Pelajaran yang dipetik di kisah Al-Quran adalah pertama ya, itu berarti kita tahu bahwa ya Allah tuh Maha Kuasa memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendakinya, yaitu terutama para nabi. Jadi kenapa para nabi dikasih mukjizat? Agar orang percaya kepada dia sebagai tanda kenabian. Itu hikmah pertama. Coba kalau para nabi tidak diberikan mukjizat, apa yang membuat mereka itu jadi tanda orang percaya sama mereka? Gak ada. Coba, semua nabi diberikan mukjizat ya. Ada yang bisa belah lautan, ada yang bisa buat kapal ya kan, selamat di banjir bandang, ada yang tidak terbakar walaupun masuk api, ada yang bisa buat burung kita lihat, ada yang bisa kayak Salomo bisa semut. Itu adalah agar manusia itu percaya gitu ya kan, diberi tanda kenabian. Nah itu adalah 5 pelajaran. Lalu kedua memberi tahu kita bahwa kita harus hati-hati karena ada di suatu tempat atau dimanapun itu ada ada semut yang harus kita waspada, jangan sampai menginjak semut itu guys ya kan. Nah itu jadi kita ketika kita baca kisah ini kita akan ingatkan selalu, oh ternyata ada semut di lubang-lubang, ada semut di mana-mana, kita harus hati-hati ya. Dan kita diberitahu juga ya bahwa semut itu, kalau ternyata semut itu ketika mereka mengetahui ada orang, mereka akan berusaha untuk sembunyi gitu ya kan. Nah jadi hal seperti ini adalah sesuatu yang ada hikmahnya gitu. Jadi nggak ada sesuatu itu yang tidak ada hikmahnya, nggak ada ya kan. Jadi kita jadi tahu bahwa Sulaiman itu adalah diberi mukjizat bisa bicara dengan semut, dan ada kisah-kisah lainnya tentunya gitu. Jadi jangan katakan bahwa itu tidak ada hikmahnya. Nah, sekarang saya mau tanya ya, apa hikmahnya ketika Tuhan berbohong di Alkitab Anda tanpa ragi, mengatakan kepada Adam bahwa kalau kamu makan pohon dari buah ini kamu akan mati, ya kan? Dan ini sama dengan berbohongnya iblis yang dengan berupa dari ular, yang merupakan dengan ular ya, yang berupa ular itu mengatakan jikalau sebenarnya Tuhan berbohong, kalau kamu makan buah dari pohon ini kamu tidak akan mati, tapi kamu akan sama seperti Tuhan. Faktanya dulu-dulunya berbohong. Apa yang terjadi ketika Adam dan Hawa makan buah itu? Mereka tidak mati dan tidak sama seperti Tuhan, tapi mereka malah telanjang. Artinya Tuhan dan iblis berbohong. Nah itu hikmahnya apa? Apa hikmah kita dapat dengan mengetahui bahwa Tuhan berbohong di situ? Itu bisa ditanya lagi, ya kan? Lalu kisah mengenai kematian dua versi berbeda kematian Yudas. Apa hikmahnya coba? Hikmahnya adalah kita tahu kalau ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu hikmahnya. Berarti di sini ada kesalahan dalam Alkitab. Berarti adalah kesalahan dalam penulisan Alkitab. Berarti sang penulis dua-duanya ini melakukan kesalahan. Salah satunya melakukan kesalahan karena nggak mungkin dua-duanya melakukan kebenaran. Karena kisahnya berbeda. Pasti ada satu orang penulis yang salah, ya kan? Karena kisahnya berbeda. Nah, itu logika guys. Juga ada kalau Anda baca di Alkitab itu ya, ada itu yang sering dijadikan alasan kenapa orang itu mualaf, yaitu ada singa yang makan rumput. Coba ada ketik ya, ada cari di Alkitab melalui Google paling gampang ya. Anda ketik aja Alkitab paralel singa makan rumput atau harimau makan rumput. Anda akan temukan itu ya. Kok ada hewan pemakan daging atau karnivora itu makannya rumput? Ini kan aneh sekali. Itu ada cari deh di mana ada singa makan rumput. Nggak ada guys. Singa itu makannya daging, bukan makan rumput. Nah itu kenapa Anda percaya? Itu hikmahnya apa? Apa hikmah singa makan rumput? Ya kan? Untuk merusak pelajaran yang ada bahwa kita tuh taunya singa makan daging, kan ini adalah bukan hikmah namanya guys, gitu loh. Itu logikanya yang mau saya sampaikan. Coba lagi jawab kalau bisa gitu kan. Guys, sudah berapa banyak orang yang mati demi membela dongeng? Orang Jepang Mr. Doraemon.
Guys, Doraemon tuh bukan nabi ya. Bukan nabi, bukan kisah yang ada di kitab suci, tapi kisah dongeng yang ditulis oleh memang orang tulis komik gitu. Komik tuh dongeng. Tulisnya namanya Fujiko Fujio. Masa disamakan dengan nabi Doraemon coba? Ini kan absurd gitu. Ya. Lalu katanya mati membela dongeng ya. Anda bayangkan ya. Coba. Ya, ini orang ini Anda bayangkan ya. Coba ya. Saya tanya sekarang ya. Itu mujizat Yesus itu dongeng juga dong kalau gitu. Dia berapa orang yang mati karena membela Yesus coba? Berapa orang? Apakah Yesus dongeng juga ketika dia membuat burung tali itu dongeng juga? Coba. Jadi jangan samakan membela Doraemon dengan membela kitab suci. Membela Doraemon samakan dengan kitab nabi, dengan membela nabi itu beda sekali gitu, ya kan? Ya, apalagi nih nggak bisa membedakan mana yang komik, mana yang dongeng, mana yang kitab suci, dia nggak bisa bedakan, guys. Ini absurd sekali gitu kan. Untuk apa beriman kepada dongeng dan membelanya habis-habisan sampai taruhan nyawa? Untuk apa kamu membela Tuhan? Jadi tidak ada orang yang membela Nobita, Doraemon seperti gitunya, membela Dragon Ball nggak ada. Tapi kalau kitab suci beda cerita, ya kan? Anda tahu perang salib, bagaimana orang-orang salib itu yang pasukan salib itu membela agama mereka sampai mereka melakukan perang ya dengan memakai salib, simbol salib. Apa mau menyalahkan mereka? Atau para penjajah Belanda deh? Mereka menjajah dunia itu ya dengan slogan Gold plus Glory ya. Gold itulah mencari kekayaan, gospel menyebarkan Injil, dan Glory mencari kejayaan. Itu mereka lebih sih menyebarkan Injil ya. Perang ya kan. Mereka perang karena namanya penjajahan itu kan tentu perang. Mereka akan berperang dengan pribumi yang nggak mau dijajah gitu kan. Nah, itu jelas salah itu karena memakai metode penjajahan. Tapi itu dilakukan loh. Dilakukan. Mereka mati melawan pribumi yang rakyat yang melawan penjajah mereka. Coba. Ya. Tapi mereka tetap meneruskan menyebarkan Injil. Ya, Injil yang Anda katakan kalau Anda mau fair itu juga buku dongeng. Kalau lihat dari metodologi Anda yang absurd ini, ya, menyamakan antara kisah para nabi dengan dongeng dengan komik Doraemon. Berarti Alkitab itu juga dongeng, ya kan? Kalau Anda menyamakan dengan Doraemon. Kenapa hanya Al-Quran yang disamakan dengan Doraemon? Padahal kitab benar tidak disamakan. Ini kan tidak adil, ya kan? Nah, mereka mati tuh demi membela Alkitabnya, demi mendakwakan Alkitabnya. Ingat kisah misionaris di Jepang. Jepang itu waktu itu ya mereka sampai ke Jepang, guys. Mereka melakukan penjajahan sampai ke Jepang. Misionaris itu masuk ke Jepang dan oleh Raja Jepang, ya, misionaris itu dibunuh, ya, dibunuh misionaris itu. Coba. Mereka mau mengorbankan nyawanya, dibunuh sama orang-orang Jepang demi menyebarkan Alkitab. Coba. Itu kalau kita pakai termin lagi, Alkitab itu dongeng juga kalau gitu. Kenapa mereka mau mati demi dongeng coba? Karena beda, itu bukan dongeng. Alkitab, Al-Quran itu bukan dongeng. Semua kisah-kisah itu adalah kisah-kisah nabi, ya. Itu adalah kitab suci, bukan komik. Sekali lagi beda sekali, guys. Yang mengaku telah mengutus Doraemon kepada Nobita. Tuhan yang mengaku telah mengutus Doraemon kepada Nobita adalah Tuhan khayalan yang diciptakan oleh manusia. Tuhan mana yang utus Doraemon kepada Nobita? Tuhan yang mana? Yang Tuhan utus adalah manusia. Ya, ada manusianya, ada. Sejarahnya ada, hidup betulan. Orang yang nabi yang bernama Nabi Muhammad, yang bernama Nabi Isa, Nabi Yesus, yang bernama Nabi Musa itu ada sejarahnya. Dicatat dalam sejarah bahkan. Yang catat siapa? Manusia. Juga dicatat oleh Tuhan. Tuhan menyuruh manusia mencatat dan menyampaikan firman itu ya, bahwa dulu pernah ada sejarah ya, manusia-manusia pilihan yaitu para nabi yang diutus untuk menyampaikan firman Tuhan kepada manusia. Ada sejarahnya, guys, gitu. Ya kan? Ada orangnya. Ya kan? Ada sejarahnya. Ini beda dengan Doraemon. Doraemon bukan sejarah. Doraemon ini adalah kisah fiktif, dongeng ya, komik. Jadi jangan samakan komik dengan kitab suci. Ini adalah tokoh kartun. Tidak ada kaitan temukan dunia nyata, kecuali kayak bonekanya atau orang yang berpakaian seperti Doraemon. Tapi itulah bukanlah Doraemon. Karena kalau Anda minta sama dia, tolong kasih bambu, dia tidak akan bisa kasih. Tolong terbang dong, nggak bisa. Dia hanya berpakaian kayak Doraemon, sudah, itu aja yang hibur orang gitu kan. Beda dengan Nabi Muhammad, orangnya memang ada.
Nabi Yesus orangnya memang ada. Qurannya memang ada, memang ada. Sejarah dia perang segala macam ada. Ini nggak sama kayak Doraemon yang ada sejarahnya, yang tidak pernah orang nemukan Doraemon di dunia nyata, nggak pernah. Tapi kalau Nabi Muhammad, Nabi Yesus, Nabi Musa itu orang memang temukan di dunia nyata, guys. Kamu bisa ikut serta dalam menghentikan kegilaan ini dengan keluar dari agama yang mewajibkan kamu untuk percaya buta. Ya, jadi orang yang percaya pada agama ya, agama Islam, Kristen itu Anda katakan dongeng semua. Ya, Anda samakan dengan pembaca komik Doraemon. Ini kan absurd, guys. Ya. Orang tahu membaca komik itu adalah bukan kisah nyata. Orang tahu, ya. Itu bukan sejarah, itu ada penulisnya namanya Fujiko F. Fujio, dua orang yang menuliskan kitab komik Doraemon ini. Ini beda dengan kitab suci, ya. Ya bukan, kitab suci itu bukan komik. Jadi ketika Anda ke toko buku beli komik, ya Anda akan dikasih komik Doraemon, Dragon Ball, Naruto. Nggak bakal Anda dikasih kitab suci, nggak bakal. Mungkin Anda ke toko buku, Anda katakan beli komik, Anda dikasih Quran. Beli komik, Anda dikasih kitab, nggak bakal. Orang toko buku tahu mana yang komik, mana yang kitab suci, tahu mereka, ya kan? Atau mungkin tempat lagi nih, minta komik dong, dikasih Doraemon, enggak komik, ini komik loh, dikasih Dragon Ball, bukan komik yang itu, lalu dia ambil kitab suci, orang yang ketawa, tanpa lagi itu bukan komik bro, itu kitab suci, ya kan, bukan khayalan, itu memang ada itu dipercaya oleh orang beriman. Beda sama komik bukan kepercayaan orang beriman, ya kan. Orang semuanya tidak ada yang percaya sama komik, nggak ada, guys. Orang tahu itu cuma tokoh fiktif. Tidak ada satupun orang yang percaya bahwa Nobita itu ada di dunia nyata, bahwa Dragon Ball itu, Son Goku, Naruto itu ada di dunia nyata. Tidak ada satupun orang percaya. Tidak ada yang percaya. Makanya tidak ada agama Doraemon, tidak ada agama Nobita, nggak ada agama Naruto, nggak ada agama Dragon Ball. Tapi agama Islam, agama Kristen ada orang percaya, memang ada terjadi. Paham nggak bedanya? Ya. Jadi apalagi nggak bisa bedakan antara komik sama kitab suci, guys. Ini sangat menyedihkan sekali. Ini tingkat kecerdasan yang sangat rendah sekali. Ya, orang yang betul-betul tidak cerdas dan sangat tidak cerdas sekali, yang di bawah kerak-kerak dari isi kepala, itulah dia tanpa lagi, gitu kan. Membedakan antara komik dengan kitab suci dia nggak mampu, guys. Kepada dongeng dan memerintahkan kamu untuk membenci orang-orang yang tidak mau beriman kepada dongeng. Kita tidak pernah membenci orang-orang yang tidak percaya kepada kitab suci, tidak pernah kita benci. Buktinya apa? Kita tampar lagi. Ya, saya yang komentari, hanya meluruskan, ya kan? Walaupun dia sudah kelewatan, guys, sudah kelewatan menyamakan antara buku komik dengan kitab suci. Itu udah kelewatan, itu udah penistaan agama itu, ya. Menyamakan, ya. Jadi gini, Rocky Gerung nih mengatakan bahwa kitab suci adalah fiksi, itu sudah dikenakan pasal, ya. Bayangkan itu, kitab suci fiksi. Padahal yang beliau maksud adalah kitab suci itulah membicarakan sesuatu yang jadi di masa depan, sesuatu yang masih berupa fiksi, belum jadi kenyataan. Karena kalau namanya tentang masa depan itu kan belum terjadi, jadi memang bisa dikatakan masih fiksi, masih belum terjadi gitu, ya kan? Nah itu ada benarnya. Tapi Rocky Gerung nggak pernah menyamakan kitab suci itu dengan dongeng, nggak pernah. Fiksi dengan dongeng itu beda, ya. Fiksi membicarakan sesuatu yang belum terjadi, ya kan? Atau yang masa itu yang masih intinya nggak ada saksi yang melihat itu fiksi. Tapi belum tentu itu nggak ada, belum tentu itu hoax gitu kan. Tapi dongeng jelas-jelas hoax gitu. Dongeng itu memang betul-betul udah pasti itu adalah suatu cerita khayalan dongeng itu. Nah itu harus dibedakan. Rocky Gerung aja tidak ada mengatakan itu dongeng, tapi dia sudah dikasuskan. Apalagi Taparagi jelas mengatakan bahwa kisah-kisah yang ada di kitab suci itu adalah dongeng. Ini fatal, guys. Tapi kita tidak pernah membenci Taparagi itu. Kita hanya meluruskan dia melalui konten-konten saya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya orang ini ya, Taparagi ini itu diperlakukan melebihi Rocky Gerung. Ya, dia ditangkap ini harusnya nih. Karena telah menistakan kitab suci, menyamakan antara kitab suci dengan komik Doraemon. Ini fatal sekali, guys. Ya, ini adalah penistaan yang sangat parah, guys, ya kan. Tapi itulah, kita nggak usah benci Taparagi ya.
Kita doakan semoga dia dapat hidayah ya, semoga dia tobat gitu kan. Karena memang tingkat gimana lagi guys, tingkat kecerdasan, tingkat intelektualnya sangat rendah sekali. Masa bedakan buku komik yang kita sejarah nggak bisa deh kan? Nggak bisa deh guys. Saya dulu waktu kecil ya, itu saya suka sekali beli buku komik. Suka saya. Komik Doraemon saya beli, komik Dragon Ball saya beli. Dua komik itu yang saya suka ya. Semoga waktu itu ada Kung Fu Boy dan lain sebagainya. Itu saya beli guys, saya baca. Saya tahu ini adalah komik yang tidak pernah ada di dunia nyata. Saya tahu itu. Nah, ketika saya ngaji ya, ngaji. Saya dulu kan baca komik iya, ngaji juga iya. Pas saya ngaji ya di musola dekat rumah, itu diajarkan tentang kisah-kisah para nabi. Ya, Nabi Sulaiman yang bicara dengan semut, Nabi Ibrahim yang dibakar api tidak mati, tentang Nabi Isa yang atau Yesus yang itu bisa buat burung di tanah liat, Nabi Muhammad yang punya mujizat belah bulan, mujizatnya Quran, mujizatnya dia tuh sembunyi di gua ya, tapi tidak ketahuan karena laba-laba itu menutupi gua itu, seakan-akan dia itu adalah gua itu adalah tidak mungkin ada manusia karena laba-laba itu sekarang masih baru gitu kan. Nah, itu adalah mujizat Nabi Muhammad gitu. Dan kita tahu ketika Ustadz menyampaikan kita kisah-kisah itu, kita tahu inilah kisah nyata yang informasinya dari Tuhan. Emang ada orangnya guys, ya emang ada orangnya, emang ada sejarahnya. Yang kita tahu ini bukanlah yang disampaikan Ustadz itu bukanlah sama kayak dongeng Doraemon, kita bisa bedakan. Anak kecil guys. Nah, ini tanpa lagi sudah dewasa masa nggak bisa bedakan itu. Coba, ya, nggak bisa dibedakan itu, gitu loh. Jadi ketika dia ke sekolah minggu, waktu dia kecil lah kan, itu kan diceritakan banyak hal-hal yang kayak gitu. Ya, hal-hal kayak misalnya kayak Nabi Musa belah lautan dengan tongkatnya. Itu kan kalau Anda kepake logika kan itu suatu hal yang mustahil kecuali kalau Tuhan menghendaki hal seperti itu terjadi. Itulah mukjizat. Ya, karunia berupa keajaiban yang diberikan kepada Nabi. Nah, jadi kalau gitu tanpa lagi ke sekolah minggu dianggap itu dongeng gitu. Sama dia, aduh ini dongeng nih. Sama nih dongeng kayak aku baca Doraemon. Nah, itu kan logika dia, pemikiran dia. Dia nggak bisa bedakan kalau yang disampaikan oleh guru sekolah minggu itu adalah merupakan bukan dongeng, tapi kisah-kisah yang ada nyata yang ada di kitab suci gitu loh. Nah, jadi ini absurdnya tanpa lagi. Nggak bisa bedakan mana kitab suci, mana buku komik ya, satu dongeng. Jika kamu sudah sadar dan mau ikut serta dalam menghentikan bunuh-bunuhan demi dongeng, silakan ketik "saya keluar dari". Ini siapa yang bunuh-bunuhan demi dongeng? Siapa ya? Siapa bunuh demi dongeng? Ya kan? Kalau Anda menista agama Islam ya Anda harus tanggung risikonya. Kenapa? Kalau tidak ada yang bertindak ya Anda akan kayak gini terus nih. Coba. Tanpa lagi ini selalu menista agama Islam ya di tiap kontennya sudah lama nih guys. Tidak ada yang bertindak sama dia kan, tidak ada yang ngapa-ngapain dia kan. Akhirnya apa yang terjadi? Dia terus melakukan penistaan berulang-ulang dan berulang-ulang. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang menindak dia, tidak ada yang melaporkan dia ke polisi, tidak ada yang menghajar dia. Apa yang terjadi? Dia makin berani. Oh ternyata umat Islam ini lemah. Oh ternyata umat Islam ini nggak berbuat apa-apa dan aku bebas nih, masih bisa bikin konten, masih bisa terus menista agama Islam gitu kan. Kenakan dia guys. Makanya orang-orang kayak gini ya perlu sekali kasih pelajaran. Tapi ya sudah lah ya. Kita biarkan saja dia. Kita cukup pakai kasihan aja ya. Kalau memang ada orang-orang seperti ini, orang-orang yang tidak punya kecerdasan, yang tingkat intelektualnya sangat rendah, sehingga untuk bedakan antara komik saja dengan kitab suci nggak bisa guys. Kita maklumi saja gitu. Anggap aja memang sangat rendah sekali tingkat kecerdasannya. Kita mau bilang apa lagi, ya kan? Ya tapi memang itu risikonya, dia akan terus-menerus melakukan hal ini. Kenapa? Karena dia tuh bebas, nggak ada yang melakukan dia ke polisi, nggak ada yang mengajar dia. Artinya dia mengatakan enak bener nih Islam nih, aku bebas nih saya menista agama Islam gitu kan. Luar biasa guys. Jadi itulah kenapa ya kadang-kadang perlu ditindakan kepada orang seperti ini gitu. Karena mereka kan terus merajalela gitu kan. Nah jadi ini udah terbukti guys, semua yang saya katakan itu terbukti. Jadi besok coba lihat, sampai lagi akan buat lagi konten seperti ini yang bisa agama Islam. Dan dia akan terus buat seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada yang melakukan tindakan kepada dia, sehingga dia nggak remeh. Umat Islam ini cemen. Aku bisa sepuasnya menista agama mereka, tapi mereka tidak melakukan apa-apa terhadapku gitu kan. Pak dia tadi mengatakan bahwa sampai bunuh-bunuhan kan, mana buktinya? Kalau memang faktanya ada bunuh-bunuhan, tanpa lagi udah mati nih, tanpa lagi nih ya, udah dibunuh dia. Tapi fakta kan tidak. Jangan dibunuh, nyentuh aja orang tanpa lagi nggak ada.
yang menuntut pada gini, yang apa komisi nggak ada. Dia masih bebas buat konten untuk menistakan agama Islam, coba. Jadi itu yang makanya dia ini sedang halu, guys. Sesuatu yang dibayangkan itu tidak pernah terjadi. Karena dia hidup di Indonesia, negara agama Islam. Sehingga kalau memang itu benar ada, dia tidak akan pernah bisa buat konten seperti ini. Akan langsung dihajar oleh umat Islam. Ini fakta tidak. Dia masih bebas berkeliaran, masih bisa pertahanan tenteng, masih bisa menista Islam tiap hari gitu kan, bikin konten. Ini jelas faktanya bahwa tanpa lagi sedang menghayal. Membayangkan bahwa ada bunuh-bunuhan kalau orang menista Islam. Faktanya menista Islam tapi tidak ada yang bunuh dia kan. Berarti dia sedang halu, guys. Sedang membayangkan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Ya kan? Karena dia tidak pernah berkaca. Aku ngomong gini, aku aja aman. Harusnya dia begitu kan. Masa iya sih ada orang bunuh-bunuhan? Ada sih orang-orang Kristen atau dibunuh oleh Islam karena mereka seagama Islam? Lalu dia berkaca pada dirinya. Tapi kok aku, saya berpikir ya, tapi kalau memang iya itu terjadi, kenapa aku aman-aman saja? Kenapa aku bebas menista Islam? Kalau saya berpikir seperti itu kan. Tapi memang dia tidak punya kecerdasan, guys. Tidak punya pemikiran. Makanya dia tuh nggak ngerti dengan hal begituan ya kan. Agama Dongeng di kolom komentar di bawah video ini. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Ya faktanya apakah Anda mengasihi umat Islam? Kan tidak. Anda status Islam tiap hari, ya kan? Nah itu jadi ini jadi jargonnya saja dia kasih, guys. Faktanya tidak melakukan itu dia. Jauh dari yang kasih dia kan. Lalu katanya Yesus Kristus menguasai dia. Yesus Kristus saja dikuasai sama orang-orang Yahudi. Dia sampai disalib. Tanda orang-orang itu menguasai dia. Sehingga dia bisa salib. Bagaimana orang yang tidak bisa orang yang dikuasai itu menguasai Anda? Dia aja dikuasai sama manusia manusia sama manusia gitu kan? Nah itu yang tidak ada dipikirkan, cuma dia logikanya gitu, guys. Walaupun itu pendapat ada di pendapat ulama-ulama yang sebelumnya, tapi ini nggak pernah dijadikan sebagai bahan ceramah. Itu hanya kajian khusus, itu kajian ilmiah khusus di lingkungan tertentu. Nah, sekarang yang jadi persoalan, di zaman ada YouTube, di zaman ada Facebook, Twitter, ini menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad. Disampaikan oleh Habib Rizik tadi adalah kisah-kisah Israiliyat, ingat ya, bukan Quran, ingat ya. Kisah-kisah Israiliyat itu adalah kayak di hadis, ya. Jadi bukan Quran. Tadi kan Nabi Sulaiman ngomong yang semua itu di Quran. Jadi kisah-kisah yang disampaikan oleh Habib Rizik yaitu kisah-kisah Israiliyat itu ada di hadis. Nah hadis ini ada tingkatannya. Ada yang sahih, ada yang mutawatir, ada yang dhaif, ada yang palsu. Kan? Makanya hadis ini, guys, nggak bisa sama dengan Quran, nggak bisa. Quran itu mutlak wajib diimani, dipercayai, wajib mutlak 100% benar. Kalau hadis tidak, tengok tingkatan dulu, ya. Kalau asli mutawatir bisa kita pakai. Tapi kalau dhaif apalagi palsu itu kita perlu pertimbangkan untuk pakai. Jadi nggak sembarangan memakai hadis dhaif atau palsu. Jadi kalau lebih bisa mungkin ditinggalkan gitu, guys. Nah itu poin di situ. Nah kisah Israiliyat itu ada di hadis gitu kan, bukan di Quran. Nah, itu makanya Habib Rizik menyampaikan seperti itu. Untuk kisah-kisah yang tidak disampaikan di Quran, itu perlu dibuat kajian ilmiah khusus. Kenapa? Karena orang semua nggak ngerti kalau itu bukanlah kisah yang 100% mutlak diyakini kayak di Quran, yang wajib diyakini kayak di Quran. Karena itu adalah hadis. Banyak parameter yang harus dimasukkan ke dalamnya. Ya kisah-kisah Israiliyat ini, gitu loh. Kecuali kalau kisah itu ada di Quran, itu tidak perlu lagi Anda itu karena itu adalah Quran itu adalah mutlak 100% firman Tuhan, firman Allah. Jadi beda sama hadis yang masih berupa dari cerita sejarah manusia tentang apa yang disampaikan oleh para nabi gitu kan. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Nah ini juga sama, ini saya sampaikan nih, gue Sakur ini saya komentari beberapa kali kan. Ini peta lagi memang ini referensinya itu aja, guys. Dia selalu mengulang pendapat Buya Sakur. Itu aja terus diulang ya kan. Jadi dia nggak paham apa yang disampaikan dia. Kenapa dia tidak berkibat kepada ulama-ulama seperti kayak tadi Habib Rizik itu harus ya. Tapi bukan begitu caranya. Harus lihat potongan video lengkap. Dia nggak ngerti kisah-kisah Israel itu adalah kisah-kisah bagaimana dulu gitu. Jadi kisah-kisah Israel ini bukan yang disampaikan Quran tadi, bukan. Tapi ada di buku hadis, guys. Gitu loh. Yang itu harus Anda pahami. Makanya sampaikan itu lengkap gitu kan. Nah, tapi dia rujukannya seringnya ini Buya Sakur, siapa lagi mana itu? Yang
penulis apa nama tuh yang dari Syiah itu, ya itu aja rujukannya, bukan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan. Ini sama kalau kayak dia nih ya, di agama dia kan ada yang dianggap sesat kayak dari Mormon, kayak dari mana lagi itu ya, kayak dari apalah pokoknya itu kan, itu dia ambil dari situ. Nah, itu sama seperti itu guys. Padahal dia tidak mengambil dari situ kan, dia tidak mengambil pendapat dari kitab Mormon, dari apalagi itu yang dari ya itulah yang kayak gitu-gituan lah kan, yang mereka anggap sesat, sekte Kristen mereka sekap, yang mereka anggap sesat tidak mengambil kan. Tapi dia curangnya dia ngambil dari sistem yang seperti ini, Buya Sakur dan orang-orang Syiah guys. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan. Nah, dari Buya Sakur sendiri ya, meskipun dia banyak kesalahannya, tapi dia mengajak untuk berpikir kritis. Nah, apakah Tamparagi sudah berpikir kritis? Masa kalau tanda dia berpikir kritis, soalnya dia bisa bedakan antara kitab suci dengan buku komik. Tapi karena dia tidak berpikir kritis, dia main samakan aja. Dia menyamakan Doraemon dengan kisah para nabi. Itu tanda orang nggak berpikir kritis. Ya, orang berpikir kritis akan berpikir, masa iya sih? Ini kan komik loh. Ini kan kartun. Nggak ada di dunia nyata. Ini tulisnya ada nih, si Fujiko Fujio. Kayak Doraemon itu, kayak Dragon Ball tuh penulisnya siapa ya? Akira Toriyama. Ada penulisnya. Dan ketika penulis itu diwawancari pun mereka mengatakan ini komik. Cuman kisah fiktif gitu guys. Ada pengakuan dari penulis gitu, tapi kan kitab suci tidak ada pengakuan dari penulis bahwa ini kisah fiktif, kan tidak ada. Yang disampaikan oleh Nabi adalah yang sebagai orang yang menyampaikan firman adalah ini adalah kisah nyata, kisah yang pernah terjadi, sejarah yang disampaikan oleh Tuhan melalui mereka. Jadi itu harus dibedakan ya. Pengakuan dari penulis komik ini beda dengan para nabi. Nabi tidak pernah mengatakan ini dongeng ya, ini adalah komik buatan saya, nggak ada pernah Nabi ngomong gitu. Nabi menyampaikan bahwa inilah firman Tuhan, wahyu dari Tuhan yang menceritakan tentang apa yang terjadi dengan yang pernah sejarah terjadi yang masa lampau gitu guys. Informasi yang dari Tuhan. Tapi para penulis komik itu tidak menerima informasi dari Tuhan, tapi dari si kepala sendiri gitu kan. Nah, jadi kita para gini nggak pernah berpikir kritis, sehingga dia tidak bisa memikirkan hal seperti ini gitu kan. Makanya dia yang gampang menyamakan antara komik dengan kitab suci guys. Cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Itu mungkin dulu gurunya Buya Sakur ngajarin seperti itu. Tapi setahu saya ya, dan saya tidak pernah belajar seperti itu, nggak pernah. Saya waktu kecil itu ya, paling kecil pada waktu itu ya, waktu masih kecil itu di musola tuh diajarkan untuk mengkaji, misal kita ini, lalu ada diajukan pertanyaan, kenapa begini begitu. Jadi tidak ada kita tuh hanya pokoknya ini kisah, kalian percaya nggak ada. Kita dikasih kesempatan untuk bertanya, kenapa begini, kenapa begitu, dan ustadz itu bisa menjelaskan dengan baik, gitu loh. Islam ini ada agama logis. Contoh, ada orang bertanya ya, yang tanda orang berpikir kritis itu ya, contoh gini. Ada yang bertanya ya, ini adalah tanda berpikir kritis ya, pernah terjadi. Dia bertanya kayak ada 3 pertanyaan, tapi salah satunya saya sebutkan saja ya. Dia bertanya gini, kan neraka dan diciptakan dari api, lalu iblis itu kan dari api. Lah, kalau api ketemu api kan nggak sakit, logikanya kan? Karena sakit itu adalah misalnya api ketemu es atau air, sehingga api itu padam, ya kan? Kayak kulit ini kan nggak keras, makanya untuk sakit dia harus ketemu yang keras. Kulit ketemu dengan besi, dengan kayu. Kalau kulit sama kulit belum tentu sakit, kan? Ya kan? Belum tentu sakit. Tapi lebih sakit lagi dengan besi atau dengan baja, sakit tuh, karena makin keras kan. Suatu yang lunak itu dengan keras guys. Nah itu logikanya. Nah ini baru bisa api dengan api menjadikan sakit. Jadi iblis dari api, lalu neraka dari api, kok bisa dibilang sakit? Itu kan pertanyaan ilmiah, pertanyaan kritis, dan masuk akal juga. Kok bisa ya sama api bisa sakit? Akhirnya apa terjadi? Ustadz ini menunjukkan logika dengan cara dia menampar orang ini yang bertanya, ditampar. Dia mengatakan aduh sakit gitu kan. Lalu dia mengatakan, kamu tahu kenapa sakit? Kan saya menampar kamu dengan kulit, dengan tangan kulit saya nih. Yang saya tampar juga kulit sama kulit kok sakit. Nah itulah iblis dengan neraka. Iblis dari api, neraka dari api, walaupun sama-sama api, tak merasakan sakit. Sama kayak kulit tadi, tak merasakan sakit gitu guys, walaupun sama-sama kulit gitu. Nah itu logikanya. Kan? Nah, jadi Islam itu adalah agama yang perlu logika.
nggak pernah ada seperti yang Buya Sakur katakan. Mungkin itu metode yang pernah dialami. Ya itu jelas kalau gitu gurunya salah. Tapi sepanjang yang saya pernah alami atau sepanjang pengetahuan saya tidak ada Islam mengajar seperti itu. Coba ada lihat tuh kajian Ustaz itu ya. Selalu Ustaz itu ngasih kesempatan untuk sesi tanya jawab. Nggak ada habis pengajian langsung pulang, nggak ada. Ada sesi tanya jawab. Makanya Anda harus sering nonton kajian Ustaz itu harus sering dengarkan. Ada sesi tanya jawab. Jadi kalau ada yang mau bertanya, yang nggak paham ya silakan bertanya. Apapun itu silakan bertanya. Bahkan di luar topik pun dikasih kesempatan guys. Itu tanya di Islam adalah agama yang logis, yang bukan seperti yang sampai Buya Sakur ini, ya kan nggak seperti itu Islam. Kecuali mungkin dialami itu lain soal. Karena mungkin ya ada juga orang-orang yang nggak paham yang akhirnya mengajarkan seperti yang diterima oleh Buya Sakur nih. Makanya Buya Sakur seperti ini dia kan nggak paham ya guys. Karena memang dulu mungkin metode dia diajari seperti itu gitu kan. Nah, itu adalah metode yang salah tentunya. Saya tidak pernah mengalami diajari dengan metode seperti itu, nggak pernah gitu kan. Nggak pernah sama sekali guys. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Oke, jadi ini bukti sekali lagi bahwa tanpa lagi adalah orang yang tidak cerdas ya. Nggak bisa bedakan mana komik, mana kitab suci. Pantas saja seperti ini. Lalu dia berkiblat pula pada Buya Sakur. Yang dia tuh dulu Buya Sakur tuh cerita bahwa pengalaman dia dulu tuh diajari dengan cara seperti itu ya. Dengarkan Ustadz, matikan lampu picing mata. Itu makanya Buya Sakur nggak paham sampai sekarang dia. Nah sama kayak tanpa lagi. Mungkin dulu metode sama kayak tanpa lagi ini sekolah minggu ditutup mata ya kan. Dengarkan guru sekolah minggu ngomong lalu picing mata, matikan lampu. Itu sama mungkin metodenya. Makanya tanpa lagi 11-12 dengan Buya Sakur, makanya dia berkiblat pada Buya Sakur mungkin. Nah itu makanya guys. Makanya belajar itu yang benar tanpa lagi. Sehingga Anda akan bisa bedakan mana buku komik, mana kitab suci. Oke, jadi mungkin sekian dulu dari video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.